Pagi, selamat bertemu kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan tentang menggambar garis lurus. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu tentang gradien. Jadi kita akan bicarakan tentang gradien dari suatu garis. Baik, kita mulai saja. Jadi kita akan menentukan gradien dari persamaan atau grafik garis lurus. Jadi indikatornya menentukan gradien garis lurus. Apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis yang menyatakan perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Jadi kalau gradien itu kita simbolkan dengan M, maka di sini dirumuskan gradien itu adalah Y dibagi dengan X, di mana Y itu adalah yang ketinggian atau tegak, ini Y, sedangkan X itu adalah untuk yang mendatar. Nah, yang pertama kita akan menentukan gradien garis yang melalui titik 0,0. Sekali lagi, dari titik yang lewat 0,0 atau bisa dikatakan di sini adalah titik pangkal koordinat ini. Kemudian dengan suatu titik, yaitu misalkan di sini adalah x, y. Nah, contohnya dari gambar yang ada di sini, di mana titik P itu koordinatnya adalah di sini x-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian y-nya 1, 2, 3, 4. Berarti ini koordinat punya P itu adalah 5,4, dan titik pangkalnya di sini itu adalah 0,0. Maka gradien dari garis OP itu adalah y per x. Maka y-nya adalah 4, x-nya adalah 5, maka gradiennya di sini adalah 4/5. Sebenarnya ini nanti di berikutnya juga akan kita lihat. Ini kita anggap adalah x2, ini y2, sedangkan ini adalah x1, ini adalah y1, maka gradien itu adalah y2 dikurang y1 dibagi x2 dikurang x1, berarti sama dengan y2 dikurangi 0 per x2 dikurangi 0, maka sama dengan y per x ini untuk gradien ya. Kita lanjut. Misalkan di sini ada garis dengan persamaan y sama dengan mx ditambah c. Nah, garis yang seperti itu akan memiliki gradien m. Jadi m itu sudah merupakan gradiennya. Contoh di sini yang pertama. Yang pertama itu ada persamaan y sama dengan 4x ditambah dengan 5. Jadi 4 ini adalah gradien. Kemudian 5 ini sebelumnya sudah pernah kita bicarakan. Ini merupakan perpotongan dengan sumbu y. Ya. Kemudian yang berikutnya, misalkan di sana ada 4y itu sama dengan 6x ditambah dengan 2. Biar menjadi y, maka ini kita bagi dengan 4, maka menjadi y sama dengan 6/4x ditambah dengan setengah atau 2/4. Maka 6/4 ini adalah gradiennya. Jadi gradiennya adalah 6/4 atau disederhanakan ini menjadi 3/2. Yang ketiga, gradien garis dengan persamaan AX tambah BY sama dengan C, atau AX tambah BY tambah C sama dengan 0, sama saja. Maka dalam keadaan seperti ini, gradiennya itu sama dengan min B dibagi dengan A, di mana A itu adalah, nah ini A-nya itu punya X, B-nya adalah punya Y. Nah, nanti jangan salah ketika ini dibalik, misalkan menjadi
BY tambah AX tambah C sama dengan 0. Jadi A nya adalah selalu punya X, variabel X, B nya punya variabel Y. Contoh, 5X ditambah 10Y sama dengan 20. Nah, dari contoh ini ya, kita dapatkan bahwa A nya itu adalah 5, kemudian B nya itu adalah 10, maka gradiennya adalah min A per B, berarti menjadi min 5 per 10 sama dengan negatif 1 per 2. Contoh yang kedua, 6X dikurang 2Y sama dengan 15, maka A nya itu ada 6, B nya adalah negatif 2, sehingga kita cari M nya sama dengan min A negatif 6 per B, B nya adalah negatif 2, berarti sama dengan 3. Ini gradiennya. Saya kira mudah ya, ini untuk contoh yang ketiga, dari jenis ketiga. Kemudian jenis yang keempat, seandainya di sini melewati 2 titik, yaitu titik X1, Y1 dan titik X2, Y2, maka dirumuskan gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Nah, contohnya di sini ada ditanyakan contoh seandainya gradien lewat titik P negatif 4,7, Q nya di sini adalah 2, negatif 1, maka ini bisa kita misalkan X1 Y1, kemudian ini adalah X2 Y2. Boleh nggak kalau X1 Y1 diganti dengan X2 Y2? Boleh. Yang penting X1 pasangannya dengan Y1, X2 pasangannya dengan Y2, baru kita masukkan sehingga menjadi negatif 1 dikurangi 7 dibagi 2 dikurangi dengan negatif 4, berarti menjadi negatif 8 per 6, atau menjadi sederhanakan menjadi negatif 4 per 3. Contoh di sini, hitunglah nilai B jika garis yang menghubungkan titik 4B,3 dan 6B,15 mempunyai gradien 2. Jadi yang kita sudah tahu, saya akan menggunakan cara yang berbeda dengan di sini, silahkan nanti pahami di sini ya. Berarti gradiennya itu adalah 2. Berarti Y2 dikurang Y1 bagi X2 kurang X1 itu sama dengan 2. Y2 nya adalah 15, Y1 nya adalah 3, berarti kita bisa masukkan di sana. Berarti di sini menjadi berapa? Ini menjadi 15 dikurangi dengan 3 dibagi 6B dikurangi 4B sama dengan 12. 15 dikurangi 3 adalah 12. 12 dibagi 2B sama dengan 12. Ini bisa saya sederhanakan, berarti ini menjadi 12 nya menjadi 1 per 2B sama dengan 1, berarti ini 2B sama dengan 1, maka B nya sama dengan, kalau kita lihat di sini 6B kurangin 2B ya, kemudian ini adalah 12. Nah, gradiennya 2. Oh, maaf, ini salah, bukan 12, ini 2 ya. Ini 2, sehingga ini 2B dikalikan dengan 2. Ini berarti 2B dikalikan 2. Ini tetap menjadi 2, ini seper 12. Ini tidak seper, tapi ini sama dengan 12, sehingga 2 kali 2 itu 4B sama dengan 12, maka B sama dengan 12 dibagi dengan 4, B sama dengan 3. Maaf tadi saya keliru, ini bukan 12 tapi ini 2. Saya tadi ini terhitung 2 ya. Saya ulang biar lebih jelas ya. Saya ulang di atas ini. Berarti 15 dikurangi 3 dibagi dengan 6B dikurangi 4B sama dengan
2. Nah itu tadi saya keliru 12 ya, ini berarti 12 bagi 2B sama dengan 2. Nah ini saya perkecil aja, ini 1, ini adalah 6, saya kalikan silang, berarti 6 sama dengan 2B, maka B sama dengan 6 dibagi 2, B sama dengan 3 ya. Ini sedikit berbeda tapi hasilnya sama ya. Kemudian di sini ada latihan soal. Hitunglah gradien dari garis di bawah ini. Yang A Y sama dengan 6X tambah 3, yang B 2Y sama dengan 10X tambah 6. Kemudian yang nomor 2 ada 2 titik 3,1 dan 7,9. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai B jika menghubungkan, nah itu titik 2A,2 dan 4A,20 mempunyai gradien 3. Maaf, ini bukan B, ini adalah A. Jadi A nya berapa? Kita coba lihat yang pertama dan kedua. Dari yang nomor 1 A, di sini jelas Y sama dengan umum itu adalah MX tambah C. Nah ini adalah gradien, berarti 6 ini adalah gradien, maka gradiennya sama dengan 6. Sedang yang B kita ubah dulu, ini kita jadikan menjadi negatif 10X tambah 2Y sama dengan 6, maka gradiennya adalah menjadi min A per B, berarti menjadi negatif, A nya adalah negatif 10 dibagi B nya itu adalah ini ditambah ya, maaf bukan dikurang, negatif 10X ditambah 2Y, berarti di sini B nya adalah 2, berarti gradiennya itu sama dengan 5. Kemudian yang nomor 2, nah di sini maka gradiennya sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Y2 nya adalah 9 dikurangi 1 dibagi 7 dikurangi dengan 3, berarti menjadi 8 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Kalau seandainya saya balik, M sama dengan Y2 nya saya ambil yang 1 dikurangi 9 dibagi dengan 3 dikurangi dengan 7, berarti negatif 8 dibagi negatif 4 sama dengan 2, hasilnya juga akan sama. Kemudian yang ketiga, mencari nilai A. Sekali lagi ini adalah A. Berapakah nilai A jika gradiennya 3? Kita tuliskan gradien 3 Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 kurang X1 sama dengan 3. Maka kita masukkan Y2 nya adalah 20 dikurangi 2 dibagi dengan 4A dikurangi 2A sama dengan 3. Ini menjadi 18 per 2A sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan 18 itu sama dengan 3 dikalikan dengan 2A. Maka A sama dengan 18 dibagi 2 dikalikan dengan 3. Ini adalah 6, 18 kalau dibagi 6 itu adalah 3, maka A sama dengan 3. Saya kira jelas ya untuk contoh ini. Nah, satu hal yang perlu kita lihat untuk gradien ini ya. Jadi kalau gradien ini seperti yang kemarin sudah kita ini di garis, kalau ada garis itu miringnya ke kanan, maka ini gradiennya pasti akan positif. Tapi kalau garis ini miringnya ke kiri, maka gradiennya pasti akan negatif. Tapi kalau garis ini tegak ya, garisnya tegak, berarti ini tidak punya gradien. Kalau mendatar, maka gradiennya adalah 0. Ini gradiennya tidak ada ya. Jadi kenapa ke kanan bisa positif? Jadi misalkan ini dari A mau menuju B, maka dia ke kanan itu positif, ke atas itu positif, ini positif dibagi maka negatif.
Tapi ketika miring ke kiri, misalkan ini miring ke kiri, dia ke kiri berarti negatif, ke atas berarti positif, maka positif bagi negatif itu hasilnya adalah negatif. Jadi mohon perhatiannya untuk latihan-latihan ini ya. Saya kira untuk gradien teorinya cukup sekian. Kemudian nanti kami sertakan ada beberapa soal, silahkan mau dibuat di kertas boleh, kalau ada yang mau ngeprint kemudian mau digambar di tempatnya juga boleh, silahkan bebas. Yang penting hasilnya nanti difoto kemudian diupload ke Classroom. Kalau ada masalah, ada pertanyaan, silahkan ditanyakan selama proses belajar mengajar, yaitu dari jam setengah 8 sampai jam 9 pagi. Saya kira itu cukup sekian. Jaga kondisi sehingga kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Selamat pagi, terima kasih.